The Miracle, episode 84, Strong Will, kemauan kuat. Adam berbuat kesalahan membuktikan bahwa dia adalah manusia yang memang pelupa dan lemah. Dia bukan malaikat yang terbebas dari kesalahan. Adam segera memohon maaf dan Allah memaafkannya, meskipun ada konsekuensi yang harus diterima oleh Adam dan Hawa. Ini membuktikan bahwa Allah Maha Pemaaf sepanjang manusia memohon ampun dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan diampuninya Adam berarti tidak ada dosa warisan bagi anak cucunya. Di mana letak keterbatasan Adam? ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Toha 115. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Toha 116. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ia menyebabkan kamu menjadi celaka. Toha 117. Di ayat 115, Allah menyatakan bahwa yang menyebabkan Adam melanggar perintah karena ia lupa dan tidak didapati kemauan yang kuat dalam dirinya, menurut terjemahan bahasa Indonesia oleh Departemen Agama. Lupa memang adalah kelemahan manusia secara umum. Bahkan kata dasar lupa dalam bahasa Arab, nasiyah, mirip dengan kata dasar manusia, insa. Jadi pada dasarnya manusia memang pelupa. Karena sifat pelupa itu, maka rasul-rasul dikirim untuk mengingatkan. Adapun kata dasar ain zai mim yang diartikan kemauan kuat adalah keputusan dalam diri yang bisa pula diartikan kebulatan tekad. Dalam bahasa Inggris diartikan determination, bermakna ketetapan atau keputusan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sifat kelemahan kita dapat diimbangi dengan kemauan yang kuat, niat atau tekad yang bersumber dalam diri kita. Jadi tindakan fisik sebenarnya adalah hasil keputusan dalam diri. Anggota badan, lidah, mulut, tangan, dan kaki, serta perangkat otak adalah perangkat pelaksana dari keputusan yang diambil oleh diri atau jiwa. Namun, tidak semua akan berjalan di jalan lurus, karena ada kemauan dalam diri berupa nafsu yang tidak terbatas, ditambah godaan setan. Dengan mendapat ampunan dari Allah dan menerima konsekuensi meninggalkan surga dan hidup di bumi dalam masa tertentu, maka dalam Islam tidak diajarkan dosa turunan atau warisan. Dalam Al-Quran berulang-ulang dinyatakan bahwa manusia menanggung dosa masing-masing berdasarkan perbuatannya. Betapa tidak adilnya bila seorang bayi lahir langsung menanggung dosa. Anak-anak bebas dari dosa sebelum ia dewasa. Jika ia mati sebelum balik, sebelum akalnya matang mempertimbangkan baik dan buruk, maka ia menjadi ahli surga. Dari ayat-ayat tersebut disampaikan tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk menghormati Adam. Tidak ada dalam Al-Quran disebut upaya iblis untuk memohon ampun. Bahkan semakin menjadi-jadi kedurhakaannya, menyesatkan Adam, Hawa, dan anak cucunya. Berbeda dengan iblis, Adam segera mohon ampun, menyadari kelemahan
sebagai manusia. Maka suatu keniscayaan kita anak cucu Adam untuk selalu mohon ampun atau beristighfar. Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan beristighfar minimal 100 kali pagi dan petang.